Nah, sekarang kita ke alat termometernya ya. Nah, kalau termometer itu nanti ada bahan termometernya itu ada zat cair. Zat cairnya itu adalah bahan pengisi pembuatan termometer yang sering digunakan yaitu adalah zat cair. Nah, hal ini kenapa? Karena umumnya kalau misalkan zat cair dipanasin itu dia volumenya kan akan berubah yaitu dengan pemuaian. Nah, nanti termometer itu ada termometer klinis. Nah, kalau termometer klinis yang kayak gini ya, suka kita pakai. Itu termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan yang banyak dimanfaatkan di bidang kedokteran. Biasanya disimpan di rongga mulut, ketiak, yang digital lah ibaratnya ya. Nah, cuman kalau ini tuh biasanya apa ya, nggak tinggi gitu si suhunya. Jadi nanti kan suhu normal badan kita kan 37. Nah, nggak pernah dong dia itu lebih rendah dari 35 dan nggak pernah lebih dari 42. Makanya berarti kalau kayak gitu di termometer ini dia pengukurannya itu dari 35 sampai 42 derajat Celcius. Ya. Nah, terus di antara tanda raksa pipa kaca terdapat pembuluh. Nah, disebut kenapa lebih kecil biar dia itu nanti cepet naik turunnya gitu ya. Biar lebih akurat. Nanti ada dua macam termometer klinis, ada yang termometer klinis digital yang pakai digital yang bisa kita pakai. Nah, nanti biasanya angkanya langsung ada pada layar, tapi kalau buat klinis analog dia dilihatnya itu nanti cairannya yang naik sama turunnya itu. Nah, terus nanti termometer klinis ini digolongkan sebagai termometer maksimum. Nah, karena digunakan untuk mengukur suhu maksimum orang yang sedang demam. Nah, ciri-ciri termometer klinis itu nanti khusus untuk mengukur suhu tubuh manusia. Terus skalanya itu dari 35 sampai 42, terus menggunakan zat muai raksa. Terus pada pembuluh termometer terdapat bagian yang disempitin. Nah, biar raksanya itu dia gampang turun sama naik gitu ya. Maksudnya bukan gampang turun sih, jadi pas memuai itu nggak gampang cepet berubahnya gitu, jadi nunggu dulu lama. Nah, terus untuk mengembalikan raksa ke tandon atau yang ke bawahnya itu termometer tuh harus guncang-guncangin, makanya kadang suka-suka diguncang-guncangin dulu gitu, ibaratnya tuh biar netral dulu gitu ya. Nah, itu buat termometer klinis. Nah, nanti ada lagi termometer maksimum minimum 6 Belani. Nah, di sini ciri-cirinya itu dia khusus untuk menggunakan suhu yang tertinggi sama terendah di suatu tempat. Nah, nanti skalanya itu antara negatif 20 derajat Celcius sampai dengan 50 derajat Celcius. Nah, dia menggunakan zat muai alkohol sama raksa. Nanti dikepingin sama keping baja, dilengkapinya sama keping baja sebagai penunjuk skala. Nah, nanti disediain nih magnet tetap untuk menarik keping baja turun dan melekat. Nah, prinsip kerjanya nanti kalau suhu turun, alkohol ruang A nanti menyusut, jadi ada dua gitu. Sehingga raksa ruang B nanti naik mendorong keping baja. Jadi ini buat ininya, nanti buka kasih videonya ini ya. Nah, terus nanti ada lagi termometer ruangan. Kalau ruangan biasanya suka ada di ruangan yang nempel di dinding. Nah, di sini untuk mengukur suhu ruangan menggunakan zat muai logam, tapi ada juga yang pakai raksa. Terus ukuran tandonnya itu dibuat besar agar lebih peka terhadap perubahan suhu. Tandon tuh yang bawahnya yang merahnya ya. Jadi yang apa sih yang peka terhadap suhunya. Nah, terus dipasang menggantung di ruangan, terus masuk jenis termometer maksimum. Kalau maksimum tuh jadi lebih ke panas, bukan ke yang dingin yang nyampe negatif. Nah, terus ada lagi termometer laboratorium. Nah, ini digunainnya di lab. Nah, dia untuk mengukur suhu dalam percobaan, penelitian, pengukuran ilmiah. Terus menggunakan zat muai raksa. Terus kalau ukurannya itu lebar hingga nyampe ke 0. Kan kalau tadi yang buat badan, buat yang ruangan 35 gitu kan, atau 28 derajat Celcius sampai 40 gitu. Kalau di sini mah enggak, dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Terus terdapat termometer lab yang sengaja dia belum dikasih skala. Nah, biar apa ya, buat percobaan. Jadi nanti pakai kalibrasi yang tadi gitu. Oke. Nah, keuntungan kerugian zat sebagai bahan termometer nih sekarang. Nah, keuntungan yang pertama raksa dulu. Raksa itu berarti masuknya termometer maksimum karena dia punya nilai yang tinggi gitu. Jadi buat ngitung suhu yang tinggi itu pakainya raksa. Keuntungannya itu dia gampang dilihat karena kan dia mengkilap warna merah. Terus pemuaiannya dia teratur. Terus dia tidak membasahi dinding kaca, jadi cepet gitu. Jadi nggak ada yang ketinggalan. Si zat raksanya itu nggak ada yang ketinggalan. Misalkan dia lagi turun, ada yang ketinggalan di atas kayak air, enggak. Terus jangkauan suhunya itu besar, yaitu dari negatif 39 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Nah, dia mudah menyerap panas sehingga bisa cepat menunjukkan perubahan suhu, makanya disebut sebagai zat maksimum. Nah, kerugiannya raksa ini tuh harganya mahal. Terus dia nggak bisa ngukur yang di bawah negatif 39. Yang sangat, beneran di bawah. Dia sangat rendah banget gitu.
Ya misalkan mau ngukur minus 50 derajat Celcius nggak bisa, karena dia cuma sampai minus 39 aja, sama bahannya itu beracun. Nah, kalau alkohol itu kebalikannya dari raksa. Dia termometer minimum masuknya. Nah, keuntungannya itu harganya murah. Dia lebih teliti untuk perubahan yang kecil karena pemuaiannya besar. Nah, titik beku rendahnya itu bisa nyampe minus 112 derajat Celcius. Dingin banget kan? Nah, cuman kerugiannya titik rendah yaitu 78 Celcius sehingga tidak bisa mengukur suhu tinggi. Jadi titik didihnya itu rendah cuma sampai 78. Kan kalau tadi yang raksa kan bisa nyampe 300-an. Kalau ini mah cuma sampai 78 doang. Nah, dia itu membasahi dinding kaca sama pemuaiannya itu nggak teratur. Jadi dia tuh peka banget sama suhu, jadi nggak teratur, jadi cepet banget dia tuh naik turunnya gitu. Oke, nah itu buat yang zat cair. Nanti ada lagi nih yang zat padat. Nah, kalau zat padat ada yang termometer bimetal. Nah, termometer bimetal ini nanti dibuat dari 2 buah kepingan logam yang punya koefisien muai yang beda. Jadi 2 logam, jadi Bi itu artinya 2, metal itu logam gitu. Nah, jadi kalau misalkan nanti pas logam memuai, kalau dipanasin menyusut, kalau didinginin kan. Terus keping bimetal ini dibentuknya spiral sama tipis. Ujung spiral bimetal ditahan dan ujung lainnya menempel ke penunjuk. Semakin besar nih suhunya, keping bimetal ini bakal lebih melengkung gitu, akan cepat melengkungnya. Sama jarum penunjuknya bergerak ke kanan, ke arah yang lebih besar. Kalau suhu turun ya kebalikannya gitu. Nanti dia ke arah yang lebih kecil angkanya. Oke. Nah, terus nanti ada lagi zat padat ini tuh ada termometer hambatan. Nah, kalau di hambatan itu adalah pakai logam. Jadi digunanya tuh untuk industri untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Kan kalau tadi yang zat cair dia paling tinggi 300 derajat Celcius. Ini bisa nyampe 1000 derajat Celcius. Makanya pakai logam gitu. Jadi yang pakai zat padat yang logam itu biasanya suhunya tinggi banget. Tapi bisa juga ngukur suhu yang rendah gitu. Nah, itu ya. Itu buat yang termometer hambatan. Nah, nanti ada lagi termometer termokopel. Nah, termokopel ini sensor suhu yang banyak digunakan untuk mengubah perbedaan panas dalam benda menjadi perubahan potensial listrik. Nah, nanti pemuaian berbeda antara 2 logam gitu ya di sini ya. Jadi pakai pemuaian pasti sama. Nah, dia termokopel ini bisa sampai 1800 Kelvin. Kelvin loh ya, bukan derajat Celcius. Terus secara umum termokopel itu digunainnya sensor radiasi, pengaman pada alat-alat pemanas, pembangkit tenaga panas radioisotop, terus industri berat, besi ataupun baja. Ada lagi nih termometer gas. Kalau termometer gas biasanya terdapat di laboratorium untuk kegiatan penelitian dan di pabrik-pabrik farmasi. Nah, untuk berhubungan pokoknya sama gas saja ya. Itu untuk yang gas. Ada lagi termometer optis. Kalau optis nanti di sini ada spirometer sama infrared. Kalau spirometer bekerjanya intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas. Nah, dia untuk mengukur suhu yang sangat besar, kira-kira 500 derajat Celcius sampai 3000 derajat Celcius. Gitu. Nah, kalau spirometer itu diputar gitu, nanti dia sampai lampunya nyala, baru nanti bakal keluar gitu ya. Kalau infrared yang sekarang kita pakai ini, kalau infrared jadi itunya dipencet nanti keluar tuh ya si nyalanya. Nah, jadi lebih cepet lah sebenarnya kalau infrared mah ya. Kayak yang selama ini kalau kalian ke mall atau kemana kayak sekarang lah pokoknya mah, jadi diukur pakai kepalanya gitu. Itu buat yang si infrared ya. Itu hampir sama kayak yang digital, cuma kalau digital kan harus kena ke badan kita, kalau ini mah enggak. Dia pakai sinar, yaitu sinar merah atau sinar infrared. Oke?